kita akan coba data item satuan ya. Ini prinsipnya sama sebenarnya dengan data item satu harga, hanya di sini lebih banyak kolom yang harus diisi ya. Kita akan belajar bagaimana cara impor data dari Excel untuk sistem harga yang lain ya. Kita lihat di contoh file. Kita akan coba data item satuan ya. Ini prinsipnya sama sebenarnya dengan data item satu harga, hanya di sini lebih banyak kolom yang harus diisi ya, seperti contoh yang ada di layar ini ya. Kode item ini harus berupa teks ya, meskipun diisi dengan angka tetapi formatnya harus format teks ya. Kemudian nama item ini nama yang akan muncul di struk atau faktur penjualan. Kemudian jenisnya ini boleh kawan-kawan isi sesuai dengan pembagian jenis produk yang ada di toko kawan-kawan semuanya. Merek sesuai dengan mereknya. Kemudian di sini ada satuan 1, satuan 2, satuan 3 dan satuan 4. Ini diisinya seperti ini ya. Contoh satuan 1 ya. Satuan 1 itu satuan dasar atau satuan terkecil ya. Diisi dengan satuan terkecilnya, ini contohnya piece. Kemudian satuan 2 adalah satuan yang di atasnya piece ya. Ini contohnya dus. Kemudian misalnya di atas dus masih ada satuan yang lebih besar lagi, pak. Kemudian di atasnya lagi ada box kayak gitu ya. Kemudian di kolom berikutnya ini ada barcode ya, barcode 1 2 3 4 ya. Ini juga diisi kode barcode yang ada di masing-masing kemasan ya. Jadi produk-produk yang dari pabrik itu yang biasanya sudah ada barcode-nya, itu kode barcode-nya beda-beda di tiap kemasannya ya, meskipun produknya sama ya. Di kemasan piece itu barcode-nya sendiri ya, yang di dus juga nanti barcode-nya sendiri, yang di pak sendiri, demikian juga yang di box ya. Sehingga dengan berbedanya kode barcode ini akan memudahkan kita ya, karena ketika di scan di penjualan otomatis program akan mengidentifikasi satuannya juga, tidak hanya nama produk tapi juga satuannya ya. Kalau yang di scan satuan yang ada di piece maka satuannya otomatis piece. Kalau yang di scan kode yang ada di dus maka otomatis satuannya juga dus ya. Demikian seterusnya. Kemudian konversi ya, konversi juga ada 4 ya. Konversi 1 2 3 4. Konversi 1 ini selalu angka 1 ya, karena ini konversi satuan dasar ya. Kemudian konversi satuan kedua ini maksudnya adalah, ini kenapa diisi 24, karena satu dus itu isinya 24 piece ya. Begitu maksudnya. Kemudian konversi satuan ketiga 48 ini maksudnya satu pak itu isinya ada 48 piece. Kemudian konversi satuan keempat 96 maksudnya satu box itu isinya ada 96 piece ya. Jadi dia konversinya selalu ke satuan terkecil atau ke satuan dasarnya ya, perlu dimengerti ya. Jadi kesatuan dasar ya, kesatuan terkecil, bukan kesatuan sebelumnya. Kemudian harga pokok ya, kalau harga pokok ini kelipatan saja ya, kelipatan dari satuan terkecilnya. Kalau ini satuan terkecilnya 2000, maka satuan yang kedua ini 2000 kali konversinya ya, berarti 48.000. Kemudian ini berarti 2000 kali konversinya, kayak 2 kali 48 92.000. Yang ini juga demikian ya, berarti 2000 kali konversinya yaitu 96 ya. Ini salah nih, bukan 2000, berarti ini 2 kali 96 harusnya, 2000 kali 96 ya, 192.000 ya. Kawan-kawan boleh mengetiknya dengan rumus seperti yang saya ketik ini, bisa ya, tidak harus
angka yang nominal seperti ini. Kemudian harga jual ya, harga jual juga karena ada 4 kemasan, harga jualnya berbeda-beda. Kalau harga jual ini tidak terikat dengan konversi ya, terserah aja kawan-kawan mau ngasih harga jualnya berapa ya. Ini contohnya untuk satuan piece harga jualnya 2.500, untuk satuan dus 55.000, untuk satuan yang ketiga itu apa tadi ya, satuan ketiga itu pak ya, satu pak itu harga jualnya 100.000 dan satu box 210.000. Oke. Kemudian poin ya, poin sebagaimana di video sebelumnya ini tidak harus diisi, komisi juga tidak harus diisi. Kemudian stok awal ya, stok awal ini pengertiannya tadi ya adalah stok awal itu adalah stok yang sudah kita miliki ketika kita pertama kali menggunakan program IPOS 5 ini ya. Tapi kalau kawan-kawan menggunakan program ini sementara belum punya stok, maka di sini dikosongkan ya, atau ditulis 0 atau dikosongkan. Kemudian stok minimum adalah jumlah minimal yang harus kita miliki agar tidak sampai kehabisan ya. Ini untuk manajemen stok aja ya. Sebenarnya ini dikosongin juga nggak apa-apa, tapi kalau ini diisi, ini akan membantu sekali untuk kawan-kawan memanage stoknya agar tidak sampai kehabisan. Kemudian tipe item ini untuk barang angka 1, untuk jasa angka 2 ya, tapi formatnya harus format teks ya, harus diubah dulu sebelum diisi menjadi format teks ya, seperti ini. Klik kanan, format cell, kemudian pilih teks ya. Oke. Nah, ini kalau kita isi angka, dia sudah jadi teks ya, angka 2 juga teks ya. Oke. Kemudian menggunakan serial diisi N atau Y, di mana N ketika tidak menggunakan nomor serial dan Y ketika barangnya menggunakan nomor serial ya. Barang yang menggunakan nomor serial pada umumnya adalah barang-barang elektronik, sedangkan barang-barang non-elektronik umumnya tidak menggunakan nomor serial. Kemudian rak boleh dikosongin, kode gudang sebaiknya kawan-kawan isi dengan UTM, kode supplier boleh kawan-kawan kosongkan, konsinyasi ini tergantung barangnya ini barang konsinyasi atau bukan, tapi konsinyasi hanya ada di program IPOS 5 Ultimate ya. Kemudian sistem HPP-nya sebaiknya kawan-kawan isi FIFO, jangan LIFO. Keterangan boleh kosong ya. Oke, dari contoh ini coba kita akan impor ya. Kita simpan dulu, lalu maaf ini masih read only ya. Saya save as dulu ke desktop ya, save. Kemudian harus kita tutup dulu ya, sebelum diimpor harus kita tutup, lalu kita cari ya lewat browse ini ya. Saya ulangi sebentar ya, jadi kenapa muncul menu ini, itu dari ini ya, pengaturan, impor data item, kemudian impor data item dari Excel. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita cari filenya lewat browse. Tadi filenya ini ya, copy of import item, kita buka. Lalu worksheetnya kita pilih data item satuan ya. Lalu ini tidak usah dicentang, klik proses. Proses selesai, kita lihat info prosesnya, tidak ada error, kita tutup lagi. Lalu kita lihat di daftar itemnya apakah sudah masuk ya. Ini sudah masuk ya. Ini sebenarnya satu item ya dengan nama yang sama, tapi satuannya ada 4 ya. Kalau kita lihat di stoknya ini 48 piece atau 2 dus atau 1 pak atau 0,5 box ya. Jadi cara baca stoknya adalah atau ya, bukan dan ya,
bukan 48 piece plus 2 dus, bukan seperti itu ya.